Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film Jepang yang sangat mengerikan, yaitu Tek Ryaru Onigoku, yang rilis di tahun 2015. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Ceritanya berawal akan memperlihatkan kita pada rombongan anak sekolah yang hendak piknik dengan menaiki sebuah bus. Di tengah perjalanan, mereka semua sangat bahagia bermain lempar-lemparan bantal. Bahkan saking semangatnya, bantal tersebut sampai rusak hingga bulu-bulu isinya bertebangan. Walaupun sang guru telah menegur, mereka sama sekali tak peduli dan tetap melanjutkan itu. Lihatlah betapa cairnya suasana dalam bus saat ini. Layaknya anak bocil yang sedang asik bermain, ya guys ya. Akan tetapi, tak lama kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan banget. Yang dimana seketika semua orang dalam bus tersebut terpotong secara sadis akibat tembusan angin tajam yang bertiup kencang. Tapi beruntung bagi satu orang murid, karena saat kejadian itu berlangsung, ia tunduk guna mengambil pulpennya yang sempat terjatuh tadi. Murid wanita itu bernama Mitsuko. Melihat kejadian aneh itu dengan kedua matanya langsung, membuat Mitsuko merasakan syok yang teramat sangat banget. Mengapa demikian? Saking tajam dan kuatnya, angin kencang tersebut bahkan sampai bisa memotong tiang listrik yang berdiri kokoh di setiap jalan. Mulai panik akan keadaan saat ini, ia lalu turun dari bus, kemudian berlari mencari pertolongan pertama. Namun apa daya, karena angin kencang itu malah memotong semua orang yang Mitsuko temui. Habis itu, ia mencari lokasi yang menurutnya paling aman dari kejaran angin kencang yang terus saja mengejar dia. Layaknya debt collector yang sedang mengejar target dalam menagih hutang seseorang, ya guys ya. Saat ini Mitsuko telah berada di sebuah tempat permandian sejuk. Dikarenakan baju dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh darah, ia pun memutuskan untuk bersih-bersih di sana, sekaligus mengganti pakaiannya. Setelah membersihkan seluruh tubuh hingga beneran bersih, ia pun kembali berjalan mencari lokasi aman, guna meminta pertolongan ke seseorang yang mungkin saja masih hidup. Sehabis menempuh jarak cukup jauh dengan berjalan kaki, dari kejauhan ia melihat banyak anak murid yang sedang berjalan menuju ke sekolah. Merasa senang bahwa ternyata masih banyak orang yang hidup, Mitsuko lalu mendekat kemudian bergabung dengan para murid tersebut. Di waktu bersamaan, anehnya beberapa murid di sana mengenal dia, dan itu tentu saja membuat Mitsuko kebingungan berat, seberat gunung, ya guys ya. Tak lama datang salah satu murid yang menghampiri dan menegurnya. Ia bernama Aki. Di situ Aki bahkan sempat bertanya tentang kondisi keseluruhan dari dirinya, yang terlihat begitu kacau balau.
saat ada angin bertiup kencang. Seketika membuat Mitsuko merasakan kepanikan luar biasa. おはよう。何言ってんの、みつこ。何今の風変。Melihat tingkah laku Mitsuko yang begitu tak biasa, layaknya orang yang sedang mengalami amnesia, Aki pun terus coba untuk menenangkan sahabatnya tersebut. Walau demikian, Mitsuko masih saja merasakan panik berlebihan ketika angin bertiup kencang. Setibanya di sekolah, ia sama sekali tak mengenal teman-teman dan para guru di sana. Habis itu, dalam ruangan kelas, Mitsuko coba menceritakan semua kejadian yang ia alami sebelumnya. Namun Aki kembali menenangkan dia dengan beberapa kata dan senyuman. 大丈夫？なんかあったの？先生。制服のその風が。Selanjutnya, Aki menuntun Mitsuko menuju ke kelasnya, kemudian memperlihatkan beberapa teman lain juga. Masing-masing dari mereka bernama Taeko beserta Sure. Guna menghibur Mitsuko, yang sekarang ini terlihat cukup aneh, mereka bertiga lalu mengajaknya bolos dan pergi ke danau yang berada dekat situ. Di jalan, ada guru yang sempat bertanya tentang maksud dari tujuan mereka. Akan tetapi, Aki dengan cepat membuat keputusan untuk segera kabur berlari kencang meninggalkan sang guru. 今日のみつこ変だわ。闇の匂いがする。何も別に吐くんだ吐くよ。みつこ行こう。ちょっとあんたたち。Setelah merasa bosan bermain di danau, mereka pun kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran di jam berikutnya. Namun saat jam pelajaran sedang berlangsung dengan seksama, begitu aman, nyaman, dan tentram, tiba-tiba sang guru bertingkah sangat brutal dengan sengaja menembak para murid menggunakan senjata api. Di situ semua murid tewas kecuali dia. Bahkan Aki sahabatnya pun juga tewas di tempat. ません、ちょっと立ちくらみがしちゃって。はい、じゃあ88。Beruntung di waktu yang tepat, datang Taeko beserta Sure hendak membantunya kabur dari si guru brutal. Tapi walaupun demikian, pada akhirnya mereka berdua tak bisa berbuat banyak. Bahkan bisa dibilang hanya sedikit saja, ya guys ya. Mengapa begitu? Karena tak butuh waktu lama bagi si guru untuk membunuh Taeko dan Sure. Sebenarnya Mitsuko berhasil kabur keluar sekolah berkat pengorbanan teman-teman dia tadi. Akan tetapi angin tajam kembali mengikuti. この世はシュールなんだ。シュールだ。みんな固まって。Sampai saat ini, Mitsuko masih terus berlari dan berlari guna mencari pertolongan, hingga ia tiba di daerah perkotaan yang begitu banyak orang di sana. Ia lalu menghampiri kantor kepolisian, kemudian melaporkan segala sesuatu yang diketahui. Dan ternyata, si polisi wanita itu mengenal dirinya, tapi kini dengan nama Keiko. Betapa bingung dan terkejutnya dia ketika menatap cermin, karena wajahnya memang berubah drastis 100%. Paling parahnya lagi, si polisi wanita itu menggiring dia menuju gereja dengan menggunakan mobil dinas. Tiba di lokasi, ia bertemu dengan Aki, yang merupakan sahabat di sekolah sebelumnya. Di situ Aki kembali menenangkan dia, agar tetap semangat dalam melewati semua rintangan hidup ini. Mendengar bahwa dirinya akan segera menikah,
membuat Mitsuko merasakan kepanikan lagi. Tak lama, Aki mencontohkan cara dalam melawan orang-orang yang menindasnya. アキどうした早くしないとお婿さん来るよ分かってるあんたが思ってることここはやばいからね Setelah membasmi segala hal yang menghalangi langkahnya, mereka berdua pun berhasil keluar dari gereja itu dengan selamat. Namun Aki meminta ke dia untuk tetap berlari sejauh mungkin meninggalkan lokasi, sembari dirinya mengalihkan perhatian si pengejar. Akan tetapi, Mitsuko again and again mengalami kejadian aneh, yang dimana ia kembali dikenali oleh seseorang dengan nama Izumi. Oh iya, tak lupa pula, wujud yang berubah drastis 100 derajat Celcius, ya guys ya. こっちもうこっち早く歩くはい Tak tahu mesti berbuat apa, ia pun dengan terpaksa coba mengikuti alur ceritanya saja. Di situ ia dan kawan-kawan sedang join dalam event lari maraton. Namun saat lagi asik dan mulai fokus dengan hal tersebut, tiba-tiba Sure, Taeko, beserta Aki muncul kemudian mengingatkan dia agar tetap fokus dalam menjalani hidup yang penuh dengan tipu-tipu ini. Sementara di waktu yang sama, sekelompok pengejarnya juga muncul di tengah-tengah mereka semua. Lihatlah, betapa mengerikan suasana di sana ketika itu. あと少しだから気抜くなアキ何やってんの嘘にしない Mitsuko masih terus berlari seorang diri, hingga ia tiba di sebuah gua yang berada di salah satu pegunungan tinggi. Di dalam sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata bukanlah temannya, melainkan musuh yang hendak membunuh dia. Beruntung saat Mitsuko mulai terpojok, Aki muncul dan menyelamatkan nyawanya. Habis itu, demi menghentikan semua keanehan ini, Aki meminta dia untuk segera menghancurkan dirinya. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Tag Ryaru Onigoko. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.